Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Semoga kita selalu dalam kesehatan, ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran menggunakan dacin. Tentu untuk para kader ini bukan hal yang aneh atau hal yang baru. Hampir setiap bulan pegangannya selalu dacin. Kalau di Posyandu, nggih Bu, nggih. Nah, kita bahas ulang supaya ilmunya semakin dalam atau istilahnya lebih ngerti, Bu. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dacin, saya sedikit mengingatkan kalau dacin dan timbangan gabah itu berbeda, Bu. Kalau dacin itu kapasitasnya cuma 25 kilo dan ketelitiannya, ini yang penting, ketelitiannya 100 gram atau 1 on. Jadi jarak antara kilo 1 ke kilo 2 pasti ada garis kecil. Garis-garis kecil itu 4, terus di tengahnya ada sedikit panjang, agak panjang, itu menunjukkan kalau di angka 5. Setelah itu kecil-kecil lagi 4. Jadi dalam 1 kilo ke kilo selanjutnya ada 9 garis kecil. Oke. Nah, kalau untuk timbangan gabah itu tidak ada, Bu. Garisnya cuma di angka kilo 1 dan kilo 2, terus di tengah-tengahnya ada garis. Jadi misal berat anak itu, langsung saja kita bahas tentang dacin dan cara menggunakannya. Langkah pertama untuk menggunakan dacin adalah memasang tripod atau kaki 3, atau kalau nggak punya bisa di pilar rumah atau dahan pohon yang sekiranya kokoh atau kuat untuk menopang dacin dan balita yang akan ditimbang. Setelah ada tripod ataupun kaki 3, langkah selanjutnya atau langkah kedua, memasang dacin. Diperhatikan waktu memasang, jangan sampai kebalik, yang ada jarumnya itu di atas. Jadi biasanya yang atas lebih panjang untuk mengaitkan atau mencantolkannya itu, G. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak berfungsi dacinnya. Diperhatikan, G, Bu. Jangan sampai terbalik. Setelah dikaitkan dacinnya, langkah selanjutnya adalah menggeser bandul geser ke angka 0. Langkah ketiga, ya Bu, ini menggeser bandul geser ke angka 0. Kenapa kok ke angka 0? Ya, untuk memastikan bahwasannya dacin tersebut itu masih sesuai atau sudah error. Kalau bandul geser di posisi 0, otomatis dacin akan sejajar dan jarum yang ada di atas dacin atau di bagian atas dacin itu ketemu, Bu, runcingnya. Nah, di situ manfaatnya menaruh bandul geser di angka 0. Setelah dirasa kok dacinnya baik-baik saja atau sejajar, langkah selanjutnya adalah menaruh sarung timbang ataupun celana timbang. Setelah sarung timbang terpasang di dacin, otomatis dacin akan bergerak, ya, Bu, karena sudah ada pemberat. Padahal angka 0. Nah, langkah selanjutnya adalah menyeimbangkan. Jadi di ujung daripada bandul geser dikasih benda yang mudah ditambah atau dikurangi.
misalnya pasir, beras, gula, kerikil juga gak apa-apa, yang penting itu mudah ditambah atau dikurangi. Untuk menyamakan tadi dacinnya, kan sudah ada sarung timbang atau celana timbang Ibu, otomatis dacin jombat atau jungkit, terus kita kasih penyeimbang supaya dacin kembali sejajar. Setelah ada penyeimbang, sebentar, penyeimbang seharusnya ini harus ada 2, karena untuk sarung timbang dan celana timbang ini pasti berbeda beratnya. Jadi diusahakan setiap dacin punya 2 penyeimbang. Toh buatnya loh paling 1 tahun sekali. Jadi diupayakan untuk dibuat 2. Setelah ada penyeimbangnya, barulah kita melakukan penimbangan balita. Kita panggil balita, misal si A, kita masukkan ke sarung timbang atau celana timbang. Sebelum diangkat, diperhatikan, sebelum balita diangkat, alangkah lebih baiknya bertanya ke orang tua atau yang ngantar balita tersebut. Bertanya gimana? Bertanya gini, Bu, kemarin beratnya berapa? Nah, ini cukup membantu. Soalnya kenapa? Karena jika kita tahu berat bulan lalu, kita akan lebih cepat menentukan berat, menggeser bandul gesernya itu lebih cepat. Misal ibunya menjawab 12, pasti kita bisa kira-kira naik atau turunnya di antara 12. Efisiensi waktu. Jadi kalau jenengan tanya dan sudah tahu berat bulan lalu, lebih cepat menimbang balitanya. Apalagi di posyandu yang balitanya banyak, cukup membantu ini. Jadi sebelum balita diangkat atau dicantolkan di dacin, alangkah lebih baiknya kita tanya berat sebelumnya. Setelah itu baru kita angkat, kita cantolkan, dan kita geser bandul geser di angka yang disebutkan orang tua pengantar tadi atau orang tua yang ngantar anak ke posyandu tadi. Tadi kan misal di angka 12, jadi kita bisa kira-kira di angka 12. Nah, setelah tahu misal kok 12,2, nah, kita catat atau kita infokan ke orang tua balita. Setelah itu jangan lupa bandul geser dikembalikan sebelum menurunkan anak. Bandul geser di angka 12,2 harus kembali ke 0 dulu, baru anak diturunkan. Khawatirnya apa? Kalau gak digeser dulu nanti dacinya jombat, takutnya membentur ibu kader ataupun bahkan balita yang ditimbang, malah membahayakan. Jadi sebelum menurunkan balita, kita kembalikan dulu bandul geser ke angka 0. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah menimbang. Sebelum adalah menanyakan ke orang tua berat bulan lalu, kalau setelahnya adalah mengembalikan bandul. Nah, setelah itu ibu pengantar ataupun orang tua yang ngantar anak diarahkan ke meja pencatatan. Tapi hal ini sudah beribu-ribu kali ibu-ibu kader lakukan. Jadi saya rasa sudah sangat hafal betul dalam melakukannya.